Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Islami Indonesia, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmat dan keteladanan dari para nabi, sahabat, serta tokoh-tokoh Islam disampaikan untuk menyejukkan hati dan menumbuhkan keimanan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Bagikan juga video ini agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan. Bismillah, inilah kisahnya. Pasukan Panji Hitam sering dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang kebangkitan Islam di akhir zaman. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa akan muncul sekelompok pasukan dari arah timur yang membawa bendera hitam sebagai simbol perjuangan dan kemenangan. Kemunculan mereka dianggap sebagai pertanda datangnya era baru dalam sejarah Islam, di mana keadilan akan ditegakkan dan kezaliman dihancurkan. Dalam berbagai literatur Islam, pasukan Panji Hitam diyakini memiliki hubungan erat dengan sosok Al-Mahdi, pemimpin yang dijanjikan akan membawa umat Islam menuju kejayaan. Mereka disebut sebagai pendukung Al-Mahdi dalam perjuangannya melawan kekuatan yang menindas umat Islam. Kehadiran pasukan ini diyakini sebagai bagian dari skenario besar akhir zaman, di mana mereka akan memainkan peran penting dalam menegakkan kebenaran. Adapun makna simbolis dari pasukan Panji Hitam dalam menegakkan nilai-nilai Islam juga mencerminkan semangat perjuangan dan keteguhan. Warna hitam pada panji mereka melambangkan keteguhan, kekuatan, dan tekad yang tak tergoyahkan dalam menghadapi tantangan. Oleh karena itu, konsep pasukan Panji Hitam sering dijadikan inspirasi bagi berbagai gerak Islam yang berjuang melawan ketidakadilan dan penindasan. Namun penting untuk memahami bahwa interpretasi tentang pasukan Panji Hitam harus disikapi dengan bijak. Banyak kelompok yang mengklaim sebagai bagian dari pasukan ini untuk membenarkan tindakan mereka, padahal tidak selalu sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Oleh karena itu, pemahaman tentang pasukan Panji Hitam harus dikaji berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Beberapa hadis yang sering dikaitkan dengan pasukan Panji Hitam antara lain dari Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, akan keluar dari hurasan panji-panji hitam. Tidak ada yang bisa menghentikannya, hingga mereka menancapkan benderanya di Baitul Maqdis. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini, banyak ulama menafsirkan bahwa pasukan Panji Hitam adalah pasukan yang akan mendukung perjuangan Al-Mahdi di akhir zaman. Namun para ulama juga mengingatkan bahwa tidak semua hadis tentang pasukan Panji Hitam memiliki sanad yang kuat, sehingga perlu kehati-hatian dalam memahaminya. Pasukan Panji Hitam memiliki asal-usul yang dikaitkan dengan wilayah Urasan, sebuah daerah yang mencakup sebagian Iran, Afghanistan, dan Turkmenistan. Saat ini dalam berbagai tafsiran, wilayah ini dikenal sebagai pusat peradaban dan keilmuan Islam, serta menjadi tempat lahirnya banyak pemimpin besar yang berperan penting dalam perkembangan agama dan politik. Secara historis, Khurasan telah menjadi saksi lahirnya berbagai gerakan militer yang membawa pengaruh besar dalam dunia Islam. Salah satu contohnya adalah dinasti Abbasiyah yang berhasil menggulingkan Kekhalifahan Umayyah dengan bantuan pasukan dari Khurasan yang juga dikenal dengan Panji Hitam mereka. Keberadaan pasukan ini sering dikaitkan dengan hadis yang menyebutkan kedatangan pasukan berpanji hitam dari arah timur sebagai tanda kebangkitan kekuatan Islam. Tafsir mengenai pasukan Panji Hitam berkembang dalam berbagai literatur dan keyakinan masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagai simbol perjuangan dan kebangkitan Islam, sementara yang lain menghubungkannya dengan peristiwa eskatologis dalam Islam. Terlepas dari perbedaan pandangan asal-usul, pasukan ini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah dan mitologi Islam yang terus menarik perhatian para sejarawan dan ulama hingga saat ini. Dalam sejarah Islam, bendera hitam pernah digunakan oleh dinasti Abbasiyah sebagai simbol perjuangan mereka dalam menggulingkan dinasti Umayyah. Penggunaan bendera ini menjadi ikon perlawanan dan perubahan politik pada masanya. Namun muncul pertanyaan, apakah dinasti Abbasiyah
adalah pihak yang dimaksud dalam hadis tentang pasukan berbendera hitam. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai hadis tersebut. Sebagian meyakini bahwa hadis ini merujuk secara langsung kepada kelompok tertentu, sementara yang lain berpendapat bahwa maknanya lebih luas dan bersifat simbolis. Mereka yang memahami hadis ini secara simbolis menilai bahwa bendera hitam melambangkan perjuangan melawan ketidakadilan, bukan menunjuk pada satu kelompok spesifik. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan bahwa dalam memahami teks-teks keagamaan diperlukan kajian mendalam dan tidak terburu-buru dalam menghubungkannya dengan peristiwa sejarah tertentu. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada para ulama yang kompeten agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami hadis, serta relevansinya dalam konteks sejarah maupun masa kini. Ciri-ciri pasukan Panji Hitam. Jika merujuk kepada riwayat-riwayat yang ada, pasukan Panji Hitam memiliki beberapa ciri utama. Satu, berasal dari Gurasan, daerah timur dari Jazirah Arab, membawa panji atau bendera berwarna hitam. 3, memiliki pemimpin yang kuat dan bertakwa. 4, berperang melawan kezaliman dan ketidakadilan. 5, mendukung perjuangan Imam Mahdi. Namun belum ada kepastian apakah pasukan Panji Hitam benar-benar telah muncul. Sejarah mencatat bahwa banyak kelompok mengklaim sebagai pasukan ini, tetapi bukti autentik mengenai keberadaan mereka masih belum dapat dipastikan. Hingga kini, misteri tentang kemunculan pasukan Panji Hitam tetap menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan masyarakat. Meski demikian, kebenaran sejati mengenai pasukan Panji Hitam hanya diketahui oleh Allah. Berbagai spekulasi dan klaim yang beredar perlu disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sahabat kisah Islami yang dirahmati Allah, terlepas dari benar atau tidaknya tafsir mengenai pasukan Panji Hitam, kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang penting untuk kehidupan kita. Pertama, kita harus selalu berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi oleh klaim yang mengatasnamakan Islam. Banyak kelompok yang seringkali menggunakan simbol atau narasi ini untuk kepentingan politik atau pribadi mereka. Oleh karena itu, kita harus cermat dalam menilai dan tidak tergesa-gesa mengikuti segala sesuatu yang disandarkan pada nama agama. Pelajaran kedua adalah pentingnya fokus pada perbaikan diri sebagai umat Islam. Jika kita ingin menjadi bagian dari perjuangan Islam yang hakiki, maka langkah pertama dan utama adalah memperbaiki akidah, ibadah dan akhlak kita. Jangan hanya terfokus pada permasalahan eksternal, tetapi utamakan untuk membersihkan dan memperbaiki diri sendiri agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan agama. Ketiga, dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan, kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang lurus. Tidak peduli apapun situasi yang kita hadapi, terutama di akhir zaman ini, kita harus senantiasa merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai pedoman hidup. Kekuatan kita sebagai umat Islam terletak pada keteguhan dalam memegang prinsip-prinsip agama yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh arus yang menyesatkan. Kemenangan Islam yang sejati adalah ketika umatnya hidup dalam kedamaian, saling menghormati, dan menjalankan ajaran agama dengan penuh keikhlasan dan kebenaran. Pasukan Panji Hitam seringkali dipandang sebagai simbol perjuangan dan kemenangan dalam berbagai pertempuran. Dalam konteks sejarah, mereka menjadi lambang kekuatan dan keteguhan, serta mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan dan semangat juang yang tidak mudah patah. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, pasukan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, tantangan dan rintangan adalah bagian dari perjalanan yang harus dihadapi dengan penuh keberanian. Pasukan Panji Hitam juga mencerminkan nilai-nilai persatuan dan solidaritas. Mereka tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh kelompok atau komunitas yang mereka wakili. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama dalam meraih kemenangan. Pesan yang dapat diambil adalah bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kita harus selalu berpegang pada nilai-nilai yang kita imani dan terus maju.
Meskipun menghadapi ancaman besar, hal ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan yang kuat terhadap prinsip hidup kita dan tidak mudah terombang-ambing oleh situasi atau tekanan eksternal. Wallahualam bishawab. Semoga kisah ini membawa hikmah dan keberkahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.